Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan eh, tentang hapusan darah tepi atau pemeriksaan darah tepi. Nah, yang pertama yang kita harus siapkan itu alat dan bahan. Dimana yang pertama itu kita siapkan adalah wastafel, sarung tangan, tempat sampah medis dan non medis, sabun cuci tangan dan meja. Terus selanjutnya itu untuk pengambilan darahnya itu dimana di sini kita butuh kapas alkohol, lenset, kaca objek dan spidol permanen. Terus selanjutnya itu untuk perwarnaan Gemsa kita butuh air bersih, pinset, pipet, rak kaca objek, terus larutan Gemsa 3% dan larutan metanol. Terus selanjutnya untuk pemeriksaan mikroskopik kita butuh minyak emersi, tisu lensa, alat tulis, alat hitung dan mikroskop binokuler. Nah, terus selanjutnya itu untuk persiapannya itu yang pertama mungkin kita di sini menjelaskan kepada pasien mengenai tindakan yang mau kita lakukan dan resiko yang mungkin ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Dan jangan lupa sampaikan kepada pasien mengenai jaminan kerahasiaannya. Terus selanjutnya tidak lupa juga kita meminta persetujuan kepada pasien. Selanjutnya kita lakukan nih untuk pengambilan darah tepi, dimana kita yang pertama itu kita siapkan kaca objek. Nah, terus di situ kita beri nama, umur, kelamin dan nomor registrasi rekam medis pasien dan jangan lupa tanggal pengambilan spesimennya. Terus selanjutnya kita lakukan cuci tangan dan pemasangan sarung tangan atau handscoon. Selanjutnya kita kita lakukan penusukan pada jari pasien, di mana di sini kita beritahukan dulu kepada pasien agar tidak kaget begitu. Nah, terus selanjutnya kita tabik kepada pasien, di mana kita membersihkan dengan alkohol swab jari pasien. Nah, terus jari yang mau diambil darahnya. Terus kita minta pasien agar rileks. Terus selanjutnya kita buat nih tusukan pada jari dengan menggunakan lenset dengan lenset. Nah, terus kita berikan nih sentuhan lembut agar mengeluarkan darah tersebut. Terus pada sisi, nah ini kita kita taruh darah tersebut di bagian kita teteskan darahnya itu di dekat label identitas. Nah, dia itu di bagian sisi kiri kaca objek. Nah, kira-kira ukurannya itu 5 mm. Nah, ukurannya 5 mm atau bisa juga disebut di sini tetesan darah tebal. Nah, itu jaraknya dia itu diberi jarak dengan label identitas kira-kira 1 cm. Selanjutnya itu untuk tetesan darah yang kedua itu dia di pertengahan kaca objek. Nah, nanti diberi jarak di situ 2 cm dari tetesan darah yang pertama atau tetesan darah yang tebal tadi. Dan ini yang kita taruh tadi itu tetesan darah tipisnya. Terus, nah sudah selesai itu kita tekan bekas tusukan lenset yang tadi dengan alkohol swab agar tidak terjadi pendarahan yang lebih. Terus selanjutnya di sini kita masuk ke pembuatan hapusan darah tepi. Nah, di sini dimana kita letakkan kaca objek dengan posisi mendatar pada permukaan yang datar. Terus di sini kita untuk hapusan darah yang tipis itu kita ujung jari kita itu ujung jari tangan kiri itu
tangan kiri memfiksasi kaca objek pada bagian identitas penderita. Nah, seperti ini. Terus yang satunya itu kaca objek satunya itu kita miringkan dengan sudut 45 derajat. Nah, terus begini jadinya. Jadi tunggu hingga darah menyebar ke seluruh tepi kaca pendorong, Nah, terus kita dorong menuju ke depan begini, dan dan tarik 5 mm kaca pendorong ke arah belakang, langsung ditarik seperti ini, seret. Nah, seperti itu. Dan tadi dengan kemiringan 45 derajat. Nah, terus apusan darah tepi yang baik itu apabila berbentuk seperti lidah dan ujung darahnya itu dia semakin tipis. Nah, itu yang bagus. Terus selanjutnya itu untuk apusan darah tebal dia menggunakan sudut kaca objek. Nah, sudut kaca objeknya itu nanti hanya digerakkan melingkar saja melingkar saja. Terus dia dari dalam terus menuju ke luar. Nah, terus untuk ukuran apusan darah tebalnya itu dia hanya 2 cm. Nah, terus biarkan nih hingga apusan darah tebal dan tipis ini mengering pada suhu ruangan. Nah, terus selanjutnya itu pewarnaan gimsanya. Nah, setelah apusan darah tepi tipis mengering, maka fiksasi eritrosit kaca objek dengan mencelupkannya pada larutan metanol. Nah, jadi jangan sampai juga kalau kita pas melakukan penaruhan pada merendamkan pada larutan metanol, jangan sampai darah tebal juga ikut terfiksasi. Nah, jadi setelah itu biarkan mengering pada suhu ruangan. Terus teteskan air pada apusan darah tebal. Nah, itu kita teteskan air dan diamkan hingga 15 menit agar eritrosit mengalami hemolisis. Nah, terus kita tetesi kedua objeknya itu dengan larutan GMSA 3% dan diamkan hingga 30 menit. Lalu bilas dengan air mengalir dan letakkan dalam keadaan miring dan kita biarkan dia mengering pada suhu ruangan. Terus selanjutnya di sini kita lakukan pemeriksaan mikroskopik, di mana di sini kita pasang ke kaca objek pada mikroskop. Terus kita amati mikroskop dengan pembesaran 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Nah, setelah itu kita menggunakan minyak emersi. Nah, kalau untuk yang pembesaran 100 kali itu kita gunakan minyak emersi yang diteteskan di atas kaca objek tersebut. Nah, selanjutnya itu kita lakukan pemeriksaan pada 100 lapangan pandang dan catatlah di situ jenis-jenis parasitnya dan hitung jumlah parasit yang ditemukan. Nah, untuk mencegah pemeriksaan dilakukan pada 2 kali, maka kita lakukan lapangan pandang yang sama. Lakukan pemeriksaan dengan metode zigzag. Nah, setelah selesai kita lap itu kaca objeknya, kaca objek mikroskopnya dengan tisu lensa. Nah, setelah itu kita rapikan kembali peralatannya dan buang sampah ke sampah medis dan non medis. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.